Seharusnya ini jadi makanan empuk ya buat si tikus ini, tapi nggak dimakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat tani, kembali lagi bersama saya di channel Tiga Pandawa ya teman-teman. Aduh, aing geus dicukur ya, kasep deui aya nama. Ganteng lah pokoknya. Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas nih. Dan tentunya ini akan sangat membantu buat teman-teman yang sedang berbudidaya pisang muli. Karena yang saya tahu ya, di daerah saya saat ini pisang muli itu yang pertama harganya sedang turun, dan yang kedua pemasarannya itu sedang menurun teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, cara meminimalisir hama tikus, dan yang kedua, solusi saat pemasaran pisang muli sedang menurun, dan yang ketiga, solusi saat harga pisang muli itu sedang menurun teman-teman. Terus yang keempat, ini bagian yang paling penting ya teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Tiga Pandawa. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Bagaimana cara meminimalisir hama tikus? Nah, di sini saya tidak berbicara mengatasi ya teman-teman, tapi di sini saya berbicara cara meminimalisir hama tikus. Nah, yang sedang saya lakukan di kebun pisang saya saat ini teman-teman. Jadi gimana caranya supaya kebun pisang kita itu tetap rapi dan bersih, dan tentunya si kebun pisangnya itu terkena sinar matahari teman-teman. Jadi kelihatannya itu terang gitu. Nah, itu bisa meminimalisir hama tikus. Karena sayang banget teman-teman, jadi pisang muli saya ini lagi bagus-bagusnya memproduksi buah pisangnya itu, jadi bagus-bagus teman-teman lah intinya gitu ya, tapi terserang hama tikus sehingga hasil panennya itu menurun, dan kualitas dari pisangnya pun juga ikut menurun, sehingga apa yang terjadi, pengepul tidak mau menampung panenan pisang muli dari saya. Nah, supaya lebih jelas ya teman-teman, saya akan tunjukkan bagaimana sih kebun pisang yang rapi, bersih dan juga terang itu. Nah, ini cuman contoh saja ya teman-teman. Let's go, kita tunjukkan kebun pisangnya. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Jadi terlihat lebih bersih, rapi dan juga terang teman-teman. Jadi sinar matahari masuk ke kebun pisang kita. Nah, kalau misalkan rumputnya pun juga ada yang tumbuh, tapi tidak terlalu banyak ya teman-teman. Terus anakan pisangnya pun juga kita buang. Nah, ini sudah ada yang tumbuh lagi. Nah, nanti kita akan bersihkan lagi supaya tetap menjaga si kebun pisangnya ini tetap rapih, dan insya Allah terhindar dari hama tikus teman-teman. Padahal ini lagi bagus-bagusnya ya teman-teman. Oke, saya tunjukkan ya. Jadi pisang yang sedang turun nih. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pisangnya. Ini dari satu tahun itu lumayan banyak ya teman-teman. Jadi persisirnya, oh sorry, jadi dari satu tahunan ini lumayan banyak teman-teman sisirannya. Padahal ini panenan keberapa ya? Mungkin sudah masuk ke panenan generasi keempat teman-teman. Tapi hasil dari buah pisangnya ini cukup bagus teman-teman. Tapi sayang terserang hama tikus. Nah, terus alhamdulillahnya teman-teman, jadi setelah saya bersihkan si kebunnya itu, jadi yang menyerang pisang saya ini, jadi si tikus yang menyerang pisang saya ini jadi sudah agak berkurang gitu teman-teman. Ada yang kena hama tikus tapi tidak terlalu banyak teman-teman. Contohnya seperti ini nggak diserang teman-teman, jadi nggak dimakan sama tikusnya. Padahal ini pisang ini udah agak tua ya, ya pokoknya ini udah tua lah teman-teman, bisa dipanen. Terus si pohonnya pun juga nggak terlalu tinggi teman-teman, ini pendek. Seharusnya ini jadi makanan empuk ya buat si tikus ini, tapi nggak dimakan ya alhamdulillah teman-teman. Jadi udah agak berkurang gitu teman-teman, si tikus yang menyerang buah pisangnya. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup jelas ya yang tadi saya tunjukkan, dan alhamdulillahnya hama tikusnya pun juga sudah mulai berkurang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Apa solusinya jika pemasaran pisang muli kita itu sedang menurun? Nah, di sini ada beberapa cara yang sedang saya lakukan teman-teman. Caranya ini cukup simpel ya teman-teman. Jadi kita itu pas ngejual pisang muli harus bareng dengan pisang yang lain, jadi dicampur gitu teman-teman. Contohnya dengan pisang usuk, pisang tanduk, pisang kapas, pokoknya pisang-pisang yang lain lah, yang harga dan pemasaran itu sedang kencang-kencangnya itu di pasar, jadi sedang laku lah di pasar gitu. Nah, jangan sampai kita ngejual hanya pisang muli saja, karena saya yakin kalau misalkan kita ngejual pisang mulinya saja, kemungkinan besar
pengepul atau pedagang yang ada di pasar itu tidak mau menerima suplai pisang muli dari kita. Nah, terus cara yang berikutnya, kita tuh harus tetap menjaga kualitas hasil panen pisang muli kita ya teman-teman. Jadi minimal itu ada nilai plusnya gitu, meskipun pemasaran itu sedang tidak stabil di pasar, minimal buah pisang kita itu bagus teman-teman, sehingga si pengepul pun eh, istilahnya itu legowo atau gimana ya kalau misalkan melihat hasil panen pisang muli kita itu bagus teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga ya teman-teman. Jadi apa solusinya jika harga pisang muli kita itu sedang turun teman-teman? Caranya itu cukup simpel ya. Jadi kita itu harus bisa menjaga bobot pisang kita. Jadi jangan sampai bobot pisang kita itu menurun teman-teman. Udah harganya turun, ditambah bobot pisang kita itu menurun juga teman-teman. Jadi hasil yang kita dapat pun juga akan semakin menurun. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Nah, terus bagaimana caranya supaya bobot pisang kita itu tetap stabil ya teman-teman? Nah, kembali lagi ke perawatan dan juga ke pemupukannya. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai kita menambah dosis pupuknya. Karena apa? Karena harga pisangnya itu sedang turun teman-teman. Jadi dikhawatirkan kalau misalkan kita menambah dosis pupuknya, yang ada kita jebol di modal untuk pemupukan. Jadi yang perlu kita perhatikan itu dari segi anakan pisangnya. Jangan sampai anakan pisang itu terlalu banyak teman-teman. Jadi kita itu cukup misalkan satu anakan pisang dan satu indukan pisang teman-teman. Jadi totalnya itu dua teman-teman ya. Kalau jenis pisang kita itu pisang muli ya teman-teman. Kalau jenis pisang yang lain bolehlah jadi dari satu indukan itu boleh misalkan lebih dari satu anakan pisang teman-teman. Contohnya seperti pisang kepok, pisang tanduk, ya pokoknya pisang-pisang yang lain lah selain pisang muli. Karena apa? Pisang muli itu ukurannya kecil teman-teman, ukurannya kecil, bobotnya pun juga tidak terlalu berat. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman kenapa saya menyarankan jadi dari satu indukan pisang muli itu kita sisakan satu anakan pisang saja. Terus bagian yang keempat atau pembahasan yang keempat, yang keempat ini cukup simpel ya teman-teman. Jadi cukup subscribe channel YouTube Tiga Pandawa. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.